Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rizky Krisnawati dengan NIM 20170111062 Rombel 9. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS saya, agama Hindu. Yang pertama, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Yaitu cara mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran, yaitu kita harus bisa selalu berkata jujur, tidak boleh berbohong dalam hal sekecil apapun. Untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, kita harus bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dengan kita mengucapkan mantra dengan benar dan berulang-ulang kali, pikiran kita dapat tenang, karena mantra adalah bunyi, suku kata, kata atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual dan mampu membawa kita ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Yaitu, pengalaman hidup saya mengenai renungan tersebut, kita sebagai manusia, perbuatan apa yang kita lakukan akan mendapat hasil yang sepadan dengan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, jika kita berkata jujur kepada seorang, kita akan menuai kebaikan, karena kejujuran akan mengantarkan kita pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita pada surga. Maka dari itu, kita harus menumbuhkan kejujuran dalam kehidupan kita agar senantiasa kejujuran bisa mengantarkan kita pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita pada surga. Kita sebagai manusia mungkin saja bisa menyembunyikan dosa dari orang lain, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, posisi punggung tegak lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Om Bur, Om Buah, Om Swah. Ucapkan dengan suara lambat serta santai, jangan tergesa-gesa sebanyak 5 kali. Ini bertujuan untuk membersihkan lapisan pikiran. Pada saat mengucapkan mantra, ini arahkan pikiran pada mantra dan suara buka pada bayangan pikiran. Setelah baca mantra selesai, tutuplah mulut serta tenangkan pikiran, lalu ucapkan Gayatri mantra. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Dengan lambat dan tenang di dalam hati, arahkan pikiran serta getaran suara mantra pada jantung. Anda cukup meniatkan saja, bukan membayangkan. Meditasi dengan Gayatri Mantra sangat efektif untuk berbagai macam keperluan, seperti melindungi diri dari energi negatif,
kecantikan, kekuatan batin, kecerdasan, dan lain-lain. Kekuatan Gayatri Mantra tidak bisa berfungsi apabila disertai niat kurang baik. Meditasi Gayatri Mantra apabila dilakukan dengan baik serta tulus akan banyak muncul keajaiban-keajaiban yang tidak bisa kita sangka. Gayatri Mantra bukan bekerja pada manusia pada maksud si meditator, namun karunia energi rahmat dan dari Maha Dewi Gayatri yang berhak menentukan. Bagaikan mobil, sang supirlah yang tahu kemana tujuan dari mobil itu, bukan tujuan dari mobil tersebut yang dituruti sang supir. Yang kelima, jelaskan hubungan antara yoga surya, namaskar dengan keseh pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut dan badan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui apa maknanya. Yang pertama, pranamasana, sikap berdoa. Berdiri tegak dengan kedua kaki merapat, letakkan kedua telapak tangan bersamaan di depan dada, kendorkan seluruh tubuh, bernafas normal, konsentrasi pada anahata cakra atau cakra jantung, ucapkan mantra Om Mitraya Namaha atau penghormatan kepada seluruh makhluk. Manfaat gerakan ini membentuk keadaan konsentrasi dan ketenangan dalam persiapan untuk latihan yang dilakukan. Yang kedua, Hasta Uttanasana atau sikap kedua lengan terangkat. Angkatlah kedua lengan di atas kepala, kedua lengan direnggangkan sesuai lebar bahu, tekuklah kepala dan tubuh bagian atas ke belakang, tariklah nafas ketika mengangkat kedua lengan, konsentrasi pada Wisuddha Cakra atau cakra tenggorokan. Mantranya Om Rafaya Namaha atau penghormatan kepada yang bersinar cemerlang. Manfaatnya untuk meregangkan isi rongga perut, menghilangkan kelebihan lemak, dan memperbaiki pencernaan, melatih otot-otot lengan dan bahu, menyelaraskan urat-urat syaraf, tulang belakang, dan membuka seluruh bilik paru-paru. Yang ketiga, Padahastasana atau sikap tangan sampai kaki. Membungkuklah ke depan hingga jari-jari tangan atau kedua tangan menyentuh tanah pada sisi atau depan kedua kaki. Cobalah menyentuh lutut dengan dahi. Jangan tegang dan tahan agar kedua kaki tetap lurus. Hembuskanlah nafas selama membungkuk ke depan. Cobalah untuk mengerutkan perut untuk menghembuskan jumlah udara yang banyak. Konsentrasi pada Swadhisthana Cakra atau cakra seks. Mantra Om Suryaya Namaha atau penghormatan kepada Ia yang menyebabkan kegiatan. Manfaat gerakan ini untuk melenyapkan atau mencegah sakit perut, mengurangi kelebihan lemak pada daerah perut, memperbaiki pencernaan, menghilangkan sembelit, memperbaiki peredaran darah, dan melenturkan dan menyelaraskan tulang belakang. Yang keempat, Asva Sancalanasana atau sikap menunggang kuda. Rentangkan kaki kanan ke belakang sejauh mungkin. Pada waktu bersamaan, tekuklah lutut kiri, tetapi tahanlah agar kaki kiri tetap pada posisi yang sama. Kedua lengan harus tetap lurus dan dalam posisi yang sama. Saat pose akhir, berat tubuh harus disangga pada kedua tangan, kaki kiri, lutut kanan, dan jari-jari kaki kanan. Kepala harus dimiringkan ke belakang, punggung dilengkungkan, dan pandangan ditujukan ke atas. Tariklah nafas ketika merentangkan kaki kanan ke belakang. Konsentrasilah pada Ajna Cakra atau cakra mata ketiga di tengah-tengah dahi. Mantranya Om Banawa Namaha atau penghormatan kepada yang menerangi. Manfaatnya untuk memijat organ
perut dan memperbaiki fungsinya. Otot-otot kaki akan diperkuat sehingga keseimbangan urat syaraf akan tercapai. Yang kelima ada Parvatasana atau sikap gunung. Luruskan kaki kiri dan letakkan kaki kiri tersebut di samping kaki kanan. Angkat pantat menggantung dan turunkan kepala sehingga berada di antara kedua lengan. Tubuh harus membentuk dua sisi segitiga. Kedua tumit bersentuhan dengan tanah pada sikap ini. Hembuskanlah nafas selama meluruskan kaki kiri dan membungkukkan tubuh. Konsentrasi pada Visuddha Cakra atau cakra tenggorokan. Mantra Om Kagaya Namaha atau penghormatan kepada yang bergerak cepat di langit. Manfaatnya menguatkan syaraf dan otot-otot pada kedua lengan dan kaki, melenturkan tulang belakang pada arah yang berlawanan menuju sikap sebelumnya, dan lebih jauh membantu membuatnya lemas. Menyelaraskan urat syaraf tulang belakang dan memberikan syaraf-syaraf tersebut aliran darah yang segar. Yang keenam ada Astanga Namaskara atau pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh. Rendahkan tubuh ke tanah sehingga pada pose akhir hanya jari-jari kedua kaki, kedua lutut, dada, kedua tangan, dan dagu yang menyentuh tanah. Pinggul dan perut sedikit diangkat ke atas, nafas dihembuskan, dan konsentrasi pada Manipura Cakra atau cakra pusar. Mantranya Om Pusna Namaha atau penghormatan kepada pemberi kekuatan. Manfaatnya untuk menguatkan otot kaki dan lengan, juga memperkuat dada. Yang ketujuh ada Bhujangasana atau sikap kobra. Angkatlah tubuh dari pinggang dengan meluruskan kedua lengan, lenturkan kepala ke belakang, tariklah nafas saat mengangkat tubuh dan melengkungkan punggung. Konsentrasi pada Swadhisthana Cakra atau cakra seks. Mantranya Om Hiranyaya Garbhaya Namaha atau penghormatan kepada diri kosmis kemasan. Manfaatnya mendorong aliran darah segar di organ perut, mengatasi sembelit, membuat otot-otot lemas, memberikan kekuatan kembali pada syaraf tulang belakang dan melatih tulang belakang. Yang kedelapan ada Parvatasana atau sikap gunung. Tingkatan ini merupakan pengulangan dari pose 5. Hembuskanlah nafas selama mengangkat pantat. Konsentrasi pada Visuddha Cakra atau cakra tenggorokan. Mantra Om Maricaya Namaha atau penghormatan pada penguasa fajar. Manfaatnya menguatkan syaraf dan otot-otot pada kedua lengan dan kaki, melenturkan tulang belakang pada arah yang berlawanan menuju sikap sebelumnya, dan lebih jauh membantu membuatnya lemas. Menyelaraskan urat syaraf tulang belakang dan memberikan syaraf-syaraf tersebut aliran darah yang segar. Yang kesembilan ada Aswasancalanasana atau sikap menunggang kuda. Tingkatan ini sama dengan pose 4. Tariklah nafas, konsentrasi pada Ajna Cakra atau cakra mata 3 di tengah-tengah dahi. Mantranya Om Aditya Namaha atau penghormatan kepada putra Aditi. Manfaatnya memijat organ-organ perut dan memperbaiki fungsinya. Otot-otot kaki akan diperkuat, keseimbangan urat syaraf akan tercapai. Yang ke-10 ada Padahastasana atau sikap tangan sampai kaki. Pose ini merupakan pengulangan pose 3. Hembuskanlah nafas selama membungkuk ke depan. Cobalah untuk mengerutkan perut untuk menghembuskan jumlah udara yang banyak. Konsentrasi pada Swadhisthana Cakra atau cakra seks. Mantranya Om Sawitra Namaha atau penghormatan kepada ibu yang penuh kebajikan. Bermanfaat melenyapkan atau mencegah sakit perut, mengurangi kelebihan lemak pada daerah perut, memperbaiki pencernaan,
menghilangkan sembelit, memperbaiki peredaran darah, dan menyelaraskan tulang belakang. Yang ke-11 ada Hasta Uttanasana atau sikap kedua lengan terangkat. Pose ini merupakan pengulangan pose 2. Tariklah nafas ketika mengangkat kedua lengan, konsentrasi pada Wisuddha Cakra atau cakra tenggorokan. Mantranya Om Arkaya Namaha atau penghormatan kepada yang pantas dipuji. Manfaatnya merenggangkan isi rongga perut, menghilangkan kelebihan lemak, dan memperbaiki pencernaan, melatih otot-otot lengan dan bahu, menyelaraskan urat-urat syaraf, tulang belakang, dan membuka seluruh bilik paru-paru. Yang ke-12 ada Pranamasana atau sikap berdoa. Pose ini merupakan pengulangan pose 1. Hembuskan nafas, konsentrasi pada Anahata Cakra atau cakra jantung. Mantranya Om Bhaskaraya Namaha. Penghormatan kepada yang membawa pencerahan. Manfaatnya membentuk keadaan konsentrasi dan ketenangan dalam persiapan untuk latihan yang dilakukan. Yang ke-6 ada ide Sang Yang Widiwasa bersifat Vyapi Vyapaka atau Tuhan ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Kitab suci Weda dan kitab-kitab sastranya mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, maha kuasa, dan ada di mana-mana. Manusia yang serba terbatas ini tidak akan mampu memahami kesan dan kemahakuasaan Tuhan itu atau disebut dalam kitab sastra. Buana Kosa menyatakan Batare Siwa Sire Vyapaka Sire Suksema Tan Keneng Angen Kadianing Aksa Sire dan Kagraite Dening Manah Muang Indriya. Tuhan ada di mana-mana, amat gaib, amat sukar membayangkan, bagaikan akasa, tidak berjangkau oleh kecerdasan pikiran dan ketajaman indria. Demikian keberadaan Tuhan menurut kitab suci dan susastra Hindu. Meskipun manusia tidak memiliki kemampuan untuk memahami, dalam kitab Vrehaspati Tattva dinyatakan Tuhan secara pasti, tetap dan benar. Namun manusia menurut ajaran Hindu wajib meyakini bahwa Tuhan itu Maha Ada atau Wibu Sakti, Maha Kuasa, Prabu Sakti, Maha Tahu, Jenana Sakti, dan Maha Karya Kriya Sakti. Selanjutnya, bagaimana manusia mendayagunakan keyakinan pada Tuhan yang ada di mana-mana itu untuk menyelenggarakan kehidupan agar bisa mewujudkan hidup yang bahagia lahir batin di dunia skala ini sebagai landasan untuk menuju dunia niskala. Yang ke-7, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Dalam mengikuti ajaran Bhagavad Gita, mengembangkan kasih dalam mengikuti kebenaran kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengamalkan ajaran seperti saling menghargai dan saling mengasihi antara masyarakat atau keluarga satu dengan lainnya, tidak ada rasa saling dendam ataupun rasa iri hati, dan kita harus selalu menjaga keharmonisan. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi jika Anda menyimpannya. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Pengalaman hidup saya terkait renungan tersebut, kita sebagai manusia, perbuatan apa yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang sepadan dengan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, jika kita berkata jujur kepada seorang, kita akan menuai kebaikan, karena kejujuran akan mengantarkan kita pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita pada surga.
Maka dari itu, kita harus menumbuhkan kejujuran dalam kehidupan kita, agar senantiasa kejujuran bisa mengantarkan kita pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita pada surga. Kita sebagai manusia mungkin saja bisa menyembunyikan dosa dari orang lain, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kesembilan, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas penting untuk meditasi karena yoga asanas memiliki arti yang lebih luas dan melampaui praktek latihan fisik lainnya, karena tidak hanya memiliki pengaruh fisik pada otot dan tulang, melainkan juga pada kesehatan mental, jiwa, dan kepribadian spiritual seseorang. Latihan-latihan tersebut cocok untuk orang-orang yang sehat dalam menguatkan dan melenturkan otot-otot besar. Akibatnya, kerja jantung dan sistem pernafasan bekerja lebih keras lagi. Padahal hal ini dapat menyebabkan pembuangan energi vital. Yang ke-10, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara padiksan dan pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pawentenan itu disebut pandita dan pinandita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara padiksan dan pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pawintenan itu disebut pandita dan pinandita. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.